datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, pertolonganku. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara, selamat berjumpa kembali di ibadah rumah tangga hari Rabu tanggal 22 April. Dan semoga kita semua dianugerahkan hidup yang kuat dan sehat secara jasmani dan rohani di tengah situasi kondisi dunia yang kita alami saat ini. Mari kita mempersiapkan waktu, ruang, dan hati kita untuk memulai ibadah rumah tangga ini. Tata ibadah dapat diperhatikan, dapat dilihat sebagaimana sudah terkirim melalui WA Group. Pembacaan Alkitab dan perenungannya berdasarkan dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21, Kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Dan mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, Bapa pengasih, hadirlah oleh Roh-Mu yang kudus, membimbing kami yang menanti sabda-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal berkenan tinggal di hati kami dan memberkati umat-Mu ini untuk hidup selaku pendengar dan pelaku firman-Mu. Amin. Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 demikian tertulis. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan Alkitab firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari Selasa tanggal 21 April kemarin, kita sebagai bangsa masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini. Kita mengingat semangat perjuangan Ibu kita Kartini yang berjuang dalam cita-cita yang luhur untuk membebaskan kaum perempuan dari belenggu penindasan, diskriminasi, belenggu kebodohan, belenggu adanya stigma bahwa perempuan itu hanya untuk di dapur atau di tempat tidur. Kita pernah mengingatnya juga melalui lagu di masa lalu, wanita dijajah pria. Dan kita bersyukur melalui juga perjuangan Ibu kita Kartini, kaum perempuan saat ini
lebih mendapatkan tempat dan hak-hak mereka. Masa gelap, kaum perempuan telah tergantikan oleh terang pencerahan yang diperjuangkan oleh Ibu kita Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, melalui pembacaan Alkitab hari ini, kita juga mengingat akan perjuangan umat Israel, umat Allah yang ada dalam semangat perjuangan melepaskan diri dari penindasan Mesir. Dengan cara yang ajaib, Tuhan bertindak. Tuhan menyelamatkan umatnya dari kejaran Fir'aun dan tentaranya dengan membelah laut Tebrau dan membiarkan orang Israel terus berjalan menyeberangi laut Tebrau. Di ayat 19, jika kita perhatikan, Fir'aun dan pasukan berkudanya mengejar orang Israel hingga mereka pun masuk ke tengah-tengah laut yang telah terbelah. Tuhan bertindak melalui Musa sehingga berbaliklah air laut menutupi seluruh tentara Fir'aun dan pasukan berkudanya. Tidak ada satupun yang selamat, semua mati tenggelam. Tuhan telah mencapakan Fir'aun dan tentaranya. Sebaliknya, orang Israel tetap melanjutkan perjalanan di tengah-tengah laut yang kering. Ayat 20-21, kita dapat menemukannya bahwa ketika menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat itu, tergeraklah hati Miriam, saudara perempuan Harun, untuk memainkan alat musik rebana. Sambil memukul rebana, semua perempuan ikut menari dan bernyanyi. Dalam nyanyiannya, Miriam mengajak semua menyanyi untuk memuji Tuhan yang telah menyelamatkan orang Israel dari kejaran tentara berkuda Mesir. Dan Tuhan telah membuat mereka tenggelam di dalam laut. Nyanyian Miriam ini juga dinyanyikan dalam ibadah-ibadah di Bait Suci pada waktu Paskah. Di saat orang Israel merayakan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, perempuan Israel juga melakukan hal yang sama. Seperti ketika tentara Israel memenangkan sebuah peperangan. Mereka bersukacita menari-nari sambil memukul rebana. Bapak Ibu jemaat Tuhan, melalui puji-pujian Miriam yang dinyanyikan dan juga melalui alat musik yang dipakai oleh Miriam sebagai ungkapan syukur, puji dan hormat kepada Tuhan yang telah menyelamatkan umat Israel. Demikian juga hari ini kita semua diajak untuk tetap mengingat karyanya. Pada hari ini kita juga diajak untuk tetap memuji, tetap menyembah, tetap hormat, tetap menaikkan syukur kita kepadanya. Bahwa Tuhan telah melepaskan umatnya dan kita semua dari penindasan kesengsaraan dosa manusia. Dan hal itu kita imani dalam karya Tuhan melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Karya pembebasan yang Allah lakukan atas dunia ini dan secara khusus atas kita, bahwa pembebasannya juga dalam rangka melepaskan kita dari belenggu dosa. Kita alami hal itu. Dan dengan demikian kita juga merasa
Dan juga kita mengalami seutuhnya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus atas kita semua. Damai sejahtera yang diberikan kepada kita bukan hanya pada hal-hal lahiriah, bukan hanya hal-hal fisik, materi semata, tetapi yang mendasar adalah syukur, ungkapan syukur kita, puji dan sembah kita, hormat kita kepada Tuhan. Itu semata-mata karena kita juga mengakui bahwa Dialah, Tuhanlah, Yesus Kristus itulah yang memberikan kita hidup. Dan di dalam kematian dan kebangkitannya, kita juga dianugerahkan kuasa untuk juga mengalami kebangkitan dari keterpurukan, dari keputusasaan, dari kelemahan, dari dosa-dosa kita. Dibangkitkan oleh kuasanya untuk kita hidup lebih tegar, lebih kuat, lebih bersemangat, lebih berpengharapan di hari ini dan di hari esok. Karena itu tidak ada alasan lain, tidak ada alasan bagi saya dan bagi kita semua untuk tidak mengucap syukur, untuk tidak menyembah, untuk tidak hormat, untuk tidak memuliakan dan bernyanyi dalam segala hal, baik dalam pekerjaan kita untuk lebih baik, dalam pelayanan kita kepada Tuhan di tengah jemaatnya dan di tengah masyarakat. Semua itu kita nyatakan dalam iman percaya kita bahwa Dialah Allah lah yang telah menganugerahkan hidup dan keselamatan, pendamaiannya terjadi atas kita, dan kita mengalami berkat surgawi di dalamnya. Mari kita tidak hanya sembah, sujud, puji, dan memuliakan Tuhan hanya di saat-saat kita mengalami hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan secara lahiriah. Apakah itu ulang tahun, apakah itu kesehatan, apakah itu pemulihan dari sakit, apakah itu rumah baru, apakah itu kenaikan kelas, apakah itu rezeki, apakah itu juga anak atau keturunan. Kita tidak hanya mampu untuk mengucap syukur, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan di saat-saat seperti itu, tetapi lebih utama lagi kita dipanggil untuk mengucap syukur, sembah dan puji syukur kita tiap-tiap waktu. Sebagaimana juga nyanyian tim jemaat mengatakan, hidup kita yang benar harus selalu mengucap syukur dalam susah, dalam susah maupun senang, hendaklah mengucap syukur. Itu kata nyanyian, dan itu juga iman kita di situ. Karena kita, hidup kita ini, keselamatan kita, kegembiraan kita bukan terletak pada apa yang ada di luar, apa yang terjadi di luar, yang kita alami secara fisik, materi, tetapi syukur keselamatan kita lebih bergantung pada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menderita dan bangkit itu. Tuhan memberkati dan terus menyemangati kita semua untuk tetap kita bersemangat dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Yang menciptakan